Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, manusia membutuhkan makanan. Makanan yang baik juga akan membuat manusia sehat dan baik pula. Untuk itulah dalam Injil juga menempatkan bagaimana Yesus itu menjadi makanan. Yesus masuk ke dalam diri kita menjadi roti yang kita makan. Kepedulian Yesus pada makanan juga dipertunjukkan di dalam kisah Injil. Ketika melihat para pengikutnya kelaparan, Yesus memberikan perintah kepada muridnya, kamu harus memberi dia makan. Kamu yang harus memberi dia makan. Dan Yesus sendiri tidak hanya sekedar memberikan perintah, tapi Yesus juga memberikan makan. Bukan hanya miliknya, tapi dirinya sendiri. Zaman malam terakhir, Yesus memberikan roti dengan bersabda, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Dan inilah piala darah, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagi dan bagi semua orang. Yesus memberikan darahnya untuk kita. Tubuh dan darah Yesus adalah hidupnya yang diberikan untuk kehidupan kekal manusia. Maka Yesus bagaikan makanan yang sempurna, makanan yang menyehatkan, bukan hanya jasmani, tetapi juga rohani. Dan Yesus telah menjadi makanan sehat bagi kita. Memang makanan yang sehat tak selamanya selalu enak kita makan. Kadang-kadang juga tidak enak. Makanan sehat Yesus itu adalah sabda Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan kadang-kadang sabda Yesus itu sabdanya kadang-kadang lembut, manis, menenteramkan, tetapi kadang-kadang sabdanya juga pedas, keras, dan menyentak kita untuk berbuat sesuatu. Maka tubuh dan darah Kristus yang menjadi makanan kita, hendaknya kita yang sudah disatukan dengan Kristus, Tuhan ingin bersatu dengan kita di dalam tubuh kita, maka dia masuk menjadi makanan kita. Dengan masuk menjadi makanan kita, Kristus itu sehati, sejiwa, sedarah, sedaging dengan kita. Dengan harapan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan itu seperti yang dilakukan oleh Kristus. Dan orang melihat kita hendaknya juga bisa melihat Yesus dalam diri kita. Hendaknya kita menyadari setiap kali perayaan Ekaristi, peristiwa ini selalu diulang-ulang oleh Yesus. Kenangkanlah ini sebagai peringatan akan damai. Peringatan bukan sekedar peringatan mengingat, tetapi juga peringatan dalam arti punya arti lebih dalam, melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka dalam peristiwa itu, karena Yesus sendiri yang memberkati, Yesus yang menyempurnakan, yang menyucikan makanan yang dibagikan, maka akan berlipat-lipat berkahnya, seperti ketika Yesus menggandakan roti untuk 5.000 orang. Peristiwa penggandaan roti ini hendaknya selalu diperingati, selalu dilakukan setiap kali kita merayakan Ekaristi.
Ketika kita merayakan Ekaristi, mengucap syukur, merayakan syukur perjamuan Tuhan. Dan setelah itu kita mendapat berkat. Berkat itu harus kita bagikan kepada sesama. Apa yang kita lakukan ini juga kita mau berkorban. Kita mendengarkan sabda Tuhan, kita persembahkan diri kita, dan persembahan diri kita ini disucikan, dan pada akhirnya harus kita bagikan berkat kepada sesama, baik berkat yang jasmanian untuk kegiatan sosial, untuk perbuatan amal kasih, juga berkat secara rohani. Apa yang kita terima, makanan jasmani rohani di dalam perayaan Ekaristi ini, hendaknya nanti kita bagikan kepada saudara kita. Pengorbanan Yesus jika demikian tidaklah sia-sia, karena apa? Akan memberikan hidup kepada banyak orang lain, bahkan hidup berkelimpahan yang digambarkan seperti sisa roti 12 batu. Inilah gambaran sebuah kelimpahan di dalam